Segala aktivitas dilaporkan kepada yayasan, dilaporkan kepada dinas pendidikan, itu sama. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua secara serentak melakukan pergantian dan pelantikan terhadap 3 kepala sekolah dasar YPK di Kota Jayapura. Pelantikan yang berlangsung di Aula SMP YPK Kota Raja Jayapura, Selasa 10 Desember 2024 tersebut, selain dihadiri Ketua BPYPK di Tanah Papua Joni Betaubun, juga dihadiri Ketua Dewan Pengawas YPK, Kristina Luluporomano, Direktur Eksekutif YPK, Christine Widyastuti, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Ellen Montolalu, pengurus dan staf YPK, serta para guru dan undangan lainnya. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian dan pelantikan 3 kepala sekolah oleh Wakil Sekretaris 1 BPYPK di Tanah Papua, Justus Pondayar. Dalam surat keputusan tersebut menyebutkan, pelantikan Justina Rumbewa sebagai Kepala SD YPK Maranatha Ardipura 4, menggantikan Selviana Jubelina Wairara, sedangkan Selviana Jubelina Wairara menggantikan posisi Dan Jeko Ibur sebagai Kepala SD YPK 1 Siondok 8, dan Siska Fransina Anike Imbiri, menggantikan Marji Era Halus sebagai Kepala SD YPK 2 Senasaba Kota Jayapura. Pergantian dan pelantikan ini juga sesuai dengan hasil rapat BPYPK di Tanah Papua, tanggal 29 November 2024. Saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat akan setia dan taat serta bertanggung jawab terhadap tugas jabatan yang diberikan kepada saya. Semoga Tuhan menolong saya. Usai prosesi pelantikan dengan penandatanganan SK oleh Ketua BPYPK di Tanah Papua dan Ketua Dewan Pengawas YPK bersama ketiga kepala sekolah yang turut disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Joni Betaubun dalam sambutannya mengatakan, pelantikan tersebut bukan hanya seremoni, tetapi juga momentum yang penuh tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Ibu-ibu bertiga dilantik bukan saja menjadi bertanggung jawab kepada yayasan, tapi semua berbagai pihak itu ibu-ibu bertanggung jawab yang tadi saya sebut. Pertama, yayasan, orang tua, para siswa, gereja, jemaat, dan masyarakat. Saya mewakili BPYPK di Tanah Papua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selama ini sudah bekerja dan mendedikasikan diri ilmu bagi kemajuan sekolah di YPK di Tanah Papua, khususnya sekolah di mana Bapak Ibu Kepala Sekolah telah mengabdi diri dan sudah bekerja selama ini dengan baik menata sekolah ini dan bisa memberikan perubahan. Semoga bisa diteruskan oleh kepala-kepala sekolah yang baru dilantik. Sekali lagi, atas nama BPYPK di Tanah Papua, saya menyampaikan terima kasih kepada mantan-mantan kepala sekolah dari 3 sekolah ini yang telah hari ini meletakkan jabatan secara resmi ketika kami melantik 3 kepala sekolah ini untuk melanjutkan amanat yang Bapak Ibu sudah bekerja selama ini. Betaubun menambahkan, rotasi atau promosi kepala sekolah di lingkungan YPK adalah salah satu upaya memajukan dan meratakan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah YPK. Pada kesempatan ini, Betaubun juga menyampaikan beberapa pedoman kepada para kepala sekolah YPK, di antaranya kepala sekolah harus taat dan bertanggung jawab kepada yayasan. Segala aktivitas dilaporkan kepada yayasan, dilaporkan kepada dinas pendidikan, itu sama. Sekali lagi, taat dan bertanggung jawab kepada yayasan. Saya, Bapak Kadis dan Ibu Ketua Dewas dan Bapak Ibu, saya tidak pernah mengintervensi siapa yang mau diganti dan siapa yang mau dilantik, dan tidak bertemu dengan saya, begitu Bapak Kadis, supaya kapan saya ganti tidak ada beban untuk saya. Yang penting kriterianya sudah masuk, Ibu Direktur dan Pak Sekretaris Eksekutif sudah memenuhi kriteria dan apa yang menjadi prinsip dari yayasan itu sudah masuk, silakan saya lantik. Hari ini sebenarnya ada sekitar 5-6 kepala sekolah yang harus saya lantik, tapi saya pending yang lain. Dalam pleno saya minta yang lain diaudit dulu. Nama-nama disebut, ini sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Oke, yang pensiun, yang ini kita ganti dulu ya. Yang ini
BPYPK akan keluarkan surat tugas meminta kepada Dewan Pengawas dan didampingi oleh Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif untuk menjalankan audit. Dasar itulah menjadi satu dasar untuk kita ganti yang tidak beres. Kalau betul ada kesalahan, kepala sekolahnya pergi-pergi tidak lapor yayasan, kita ganti karena itu sudah dasar untuk ganti karena tidak menghargai yayasan. Begitu. Padahal dia lupa sekolah itu bukan ada di situ saja, tapi karena ada orang lain baru you ada jadi kepala sekolah di situ. Kepala sekolah YPK adalah perpanjangan tangan yayasan di lapangan. Selain itu, kepala sekolah diwajibkan untuk melaporkan kegiatan sekolah secara berkala kepada yayasan, melaporkan penggunaan dana kepada yayasan secara rutin, memberikan transparansi kepada para guru. Sekali lagi, transparansi keuangan kepada para guru mengenai alokasi dan penggunaan dana BOS. Langkah ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan budaya kerja yang jujur dan akuntabel di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid pada kesempatan ini mengatakan, YPK adalah mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Maka YPK adalah merupakan salah satu entitas kelompok pembelajar yang besar, resources yang banyak, tentu saja menjadi mitra strategis pemerintah Kota Jayapura, berkolaborasi dan terus mengelaborasi inovasi, kreativitas, pendidikan yang ada di satuan-satuan pendidikan di bawah Yayasan YPK di Tanah Papua. Maka ada beberapa hal saja yang dapat kami sampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam meningkatkan daya saing pendidikan di kota yang kita cintai. Sebagai Kepala Dinas, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Pendidikan Kristen yang terus berkomitmen untuk pendidikan yang berkualitas di Papua, di Kota Jayapura. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kota Jayapura.